Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas salah satu keris yang dulu pernah booming ya, sangat dicari karena keampuhannya yang luar biasa ya, yang berkaitan dengan pesugihan tentunya. Jadi bentuknya seperti ini ya, jadi banyak yang menyebut keris Om Yang Jimbe. Apakah memang keris Om Yang Jimbe itu seperti itu gitu? Nah, nanti akan kita buka ya rahasianya tentang keris yang berbentuk seperti ini ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman yang lain, siapa tahu informasi ini bisa berguna ya. Nah, kembali lagi, kalau teman-teman searching misalnya di Google itu tentang keris Om Yang Jimbe, itu maka yang muncul gambarnya itu ada yang bentuknya seperti ini ya. Jadi ada ornamen orangnya. Nah, ini nanti ornamen apa? Ini ornamen putut sebenarnya ya. Nanti gambarnya hampir semuanya seperti ini gitu. Tapi nanti kita bahas apakah benar keris Om Yang itu seperti itu sebenarnya. Nah, kalau teman-teman lebih lanjut lagi dicari tentang misalnya kegunaan keris Om Yang Jimbe, itu malah tulisannya itu nanti beritanya malah wah-wah ya. Jadi kayak menambah kekayaan kayak gitu ya. Intinya berhubungan dengan pesugihan lah kayak gitu. Jadi yang keris Om Yang Jimbe gitu. Dan memang kalau teman-teman cari yang lain nanti akan banyak cerita ya. Jadi tentang keris Om Yang Jimbe itu, terutama tentang kayak yang menambah beras itu, karena ada juga ya cerita tentang keris Om Yang Jimbe yang menambah beras, yang katanya misalnya sebuah gelas diberi beras seperempat nggak penuh ya, ditutup kain terus dikasih keris, setelah sekian menit atau 1 jam dibuka gelasnya penuh beras. Jadi cerita seperti ini dulu sempat booming ya gitu. Dan yang paling banyak juga, jadi selain yang nambah beras itu adalah yang menarik uang gaib, menggandakan uang. Jadi cerita-cerita tentang keampuhan keris Om Yang Jimbe itu. Jadi memang yang umum memang yang dicari konon yang bisa mendatangkan uang gaib atau menggandakan uang ya. Jadi cerita-cerita seperti ini memang banyak. Ditambah lagi itu ada kayak Om Yang tagih yang buat nagih utang gitu, Om Yang cumpet untuk memadamkan api. Kalau ini di sana sumpet ya, jadi keliru, cumpet sebenarnya. Jadi cerita-cerita itu banyak berkembang tentang keris yang biasa disebut Om Yang Jimbe ini. Nah, tapi apakah benar seperti itu dan cerita-cerita itu memang sejak kapan sih gitu? Kalau teman-teman lama di bidang perkerisan ya, kenal jadi orang-orang lama, kebetulan saya kenal dari beberapa senior yang kebetulan salah satunya memang tahu benar ya, jadi siapa saja yang dulu istilahnya membumingkan cerita tentang keris yang berdapur putut kembar ini. Jadi ini sebenarnya putut kembar keris ini ya, keris putut kembar, jadi ada ornamen putut. Itu sekitar tahun 90-an ya, itu di daerah Kediri, itu ada beberapa orang. Nah, jadi cerita itu memang sengaja dikembangkan ya, jadi sehingga dalam beberapa waktu kemudian keris-keris berdapur putut itu booming, jadi banyak dicari. Nah, bisa dibilang itu mungkin strategi marketing ya, tapi ada efek yang kurang baiknya, yaitu banyak dimanfaatkan oleh istilahnya dalam tanda kutip oknum dukun ya, terutama untuk mengandalkan uang, menarik uang gaib gitu ya, dimodifikasi dengan trik sulap gitu. Saya sudah beberapa kali ya pernah bikin video ya tentang trik sulap ya, mau yang menggandakan uang ataupun beras itu ya. Cuma sekarang memang yang awalnya sudah tak hapus ya. Nah, informasi tentang keris yang Om Yang Jimbe seperti ini sebenarnya nggak sepenuhnya tepat ya. Jadi teman-teman memang sudah harus berpikir menggunakan akal sehat gitu. Jadi memang nama kayak Om Yang Jimbe ada sebuah desa di daerah Blitar ya, desa Jimbe ya. Itu konon memang ada keris yang memang disakralkan gitu loh. Tapi sebenarnya memang bukan untuk itu ya, bukan untuk menggandakan uang, bukan untuk nambah berat, bukan untuk itu. Apalagi kalau yang dapurnya putut gitu loh. Putut itu siswa yang sedang
sedang belajar ke seorang guru ya, atau yang orang memiliki kelebihan gitu. Sebenarnya filosofinya, jadi kita sebagai manusia itu memang harus selalu belajar ilmu apapun. Misalnya pengen kaya ya belajar gimana caranya jadi kaya, atau cari duit, atau bikin usaha apa. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya kita harus bisa selalu belajar, dan memang nggak boleh istilahnya bersikap sombong atau apalagi sok pintar gitu. Intinya kita memang harus selalu belajar. Jadi filosofi dari sudut kembar itu filosofi dasarnya ya. Nah, tentang Om Yang sendiri, sebenarnya itu adalah nama empu ya, nama seorang empu besar di era Pajang. Dan apakah keris-kerisnya seperti ini? Justru kebanyakan nggak seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat yang keris-keris Pajang, apalagi yang di Belanda, di Museum Leiden, di buku The Kris, kalau teman-teman lihat itu ada beberapa keris Pajang yang itu memang kemungkinan besar, dan memang itu konon itu adalah karya empu Om Yang ya, karena memang empu di era Pajang nggak terlalu banyak ya. Dan itu ya lo 13 lo 11 itu, dan hasilnya memang dan karyanya kerisnya memang bagus-bagus. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi, jadi memang cerita tentang kehebatan, keampuhan keris yang disebut Om Yang Jilid sebenarnya itu ada cerita yang memang dibumingkan di tahun 90-an sebenarnya. Tapi ceritanya kalau teman-teman lihat di Google dia apa di kayak tambah-tambah sudah ratusan tahun di daerah Majapahit. Sebenarnya cerita itu sendiri tentang keris yang berambut putut ini yang disebut Om Yang Jilid yang bisa ini itu di tahun 90-an. Teman-teman bisa melacak kalau teman-teman ikut di paguyuban itu tentang cerita-cerita yang pernah booming itu di tahun berapa dan tujuannya untuk apa. Nah, mungkin itu saja. Untuk selebihnya teman-teman bisa istilah direnungkan sendiri, dicari sendiri ya. Yang penting kedepankan akal sehat gitu, dan hati terbuka ya. Tetap memang ada banyak hal yang istilahnya belum bisa dijelaskan dengan akal sehat. Itulah fungsinya kita punya hati yang terbuka seperti itu. Nah, sekian dari saya. Jadi semoga bermanfaat, tetap waspada, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.